Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sebelumnya dulu kita berdoa. Siapa yang memimpin kita berdoa? Yep. Amin. Baik, sekarang Bapak akan mengaksikan kalian semua peristiwa Aliman Agung, Titi Putra Syukur Agung, Nida Agung, Rini Putri Sari Agung, Elvan Agung. Baik anak, supaya kita lebih semangat belajar pada hari ini, kita beryoye. Siapa yang mau pimpin kita untuk beryoye? Ada yang mau? Ayo. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, kita bernyanyi lagu nasionalisme. Kita menangkan dalam diri kita lagu wajib nasionalisme sebagai bentuk rasa syukur kita kepada kawan kita. Nah, siapa yang memimpin kita untuk bernyanyi Garuda Pancasila? Ada yang mau? Ayo sekarang. Garuda Pancasila, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ada yang masih ingat? Ayo Bapak. Mengenai kehidupan sosial. Ya, mengenai kehidupan sosial apalagi di masyarakat. Beri tentang sama dia. Ada lagi yang masih ingat belajar kita pada minggu lalu? Mengenai kehidupan kemerdekaan. Ya, bagus sekali. Kemudian kita pada minggu yang lalu yaitu mengenai perjuangan kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tema organ gerak dewa dan manusia. Subtema yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai gerak. Baik anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Satu, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua anak-anak, dengan berdiskusi, siswa mampu. Baik anak-anak, setelah kita mendengar tujuan pembelajaran kita, nah sekarang anak-anak, pakainya setelah dibuka anak, silakan membaca nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah anak-anak, silakan dibaca, silakan dipahami apa saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, baik anak-anak, sudah siap membacanya? Sudah memahami apa saja yang terkandung dalam sila tentang nilai-nilai? Nah, siapa yang mau membacakan? Satu orang atau dua orang yang membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kita harus tanamkan dalam diri kita. Ya, contohnya nilai-nilai Pancasila: berbuat baik terhadap sesama, tidak mengganggu kehidupan orang lain, menjaga kebersamaan, memelihara nama baik sekolah. Jadi itu semua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah lambang negara Persatuan Indonesia. Nah, di lambang negara tersebut ada silanya. Ada sila pertama, ada sila kedua, ada sila ketiga, 4 dan 5. Nah, siapa yang mau membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama? Ayo. Nilai Tuhan yang Maha Esa. Berikan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan Anak-anak, tadi kan anak-anak sudah membaca nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, silakan anak-anak untuk menemukan ide pokok yang berada pada sila Pancasila. Bisa? Bisa. Silakan baca lagi dan uraikan jawabannya nanti apa saja ide pokok yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Baik anak, sudah siap menemukan ide pokok? Sudah. Baik, siapa yang mau memberikan ide pokok tentang nilai Pancasila sila pertama? Saya, Pak. Dan nilai yang terkandung dalam sila Tuhan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi nilai terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah kita harus bertoleransi terhadap agama yang berbeda, keyakinan dengan diri. Paragraf kedua, siapa yang mau? Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus berbuat baik terhadap lingkungan sekitar kita. Itulah salah satu contoh penting dalam kehidupan untuk memaknai nilai Pancasila. Baik anak, sekarang kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
Ya, jadi untuk diskusi kali ini anak-anak yang memimpin ruang diskusi. Ada yang mau memimpin diskusi kita pada hari ini sebagai pembawa acara. Nah, Rizky sebagai pembawa acara untuk diskusi kita kali ini. Seterusnya, siapa yang mau menjadi tulis? Ya, Vicky. Dia menjadi nanti tulis. Jadi apapun pendapat dia sampaikan kepada Fred. Nanti Bapak akan menyimpulkan semua. Bisa? Bisa. Nah, untuk diskusinya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bagaimana? Sudah siap berdiskusi? Sudah! Siap menyampaikan pendapat? Siap! Baik, saya serahkan kepada moderator kita. Baik teman-teman, siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang nilai yang terkandung dalam sila berisi? Baik moderator, ada pendapat kami di sini. Pendapat kami mengenai sila ketiga yaitu bergotong royong bersama. Baik moderator, ada pendapat kami dari sini. Baik teman-teman, pendapat kami mengenai sila ke-1 rajin beribadah. Baik teman-teman, ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Baik, pendapat kami dari sini yaitu tentang sila ketiga yaitu bermusyawarah secara bertanggung jawab. Baik teman-teman, pendapat dari kelompok 1 dan 2 itu kelompok 1 bergotong royong dan rajin beribadah. Kelompok 2 bermusyawarah secara bertanggung jawab. Ya, kita telah berdiskusi. Nah, tadi ada yang memberikan pendapatnya tentang sila ketiga. Jadi, anak-anak sebagai bentuk nilai Pancasila itu adalah kita harus berkumpul. Itu salah satu nilai Pancasila yang terkandung pada sila ketiga. Seterusnya, nilai Pancasila yang terkandung pada sila ke-1 itu pendapat dari kelompok 1 tadi adalah rajin beribadah. Ya, itu sekali itu adalah semangat yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama, kita harus rajin beribadah. Seterusnya ada dari pendapat kelompok 2, yaitu kita harus bermusyawarah. Ya, itulah diskusi kita pada hari ini anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Berikan apresiasi. Nah, baik anak, telah berdiskusi sekarang menuliskan perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya, sila pertama atau perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama. Bisa dipahami anak? Bisa. Sudah siap menulis perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila? Sudah anak? Sudah. Baik, siapa yang mau memberikan pendapatnya atau nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang mau memberikan perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama? Ada? Yang satu adalah tidak cenderung terhadap agama atau kepercayaan orang lain. Ya, betul sekali. Sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama itu tidak toleransi terhadap agama orang lain, tidak menghormati kepercayaan orang lain. Itu adalah salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama. Ada lagi yang mau memberikan perilaku yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila? Ada lagi? Dari saya tidak mau bermusyawarah atau mencari mufakat, memaksakan kehendak sendiri tanpa memetik bahkan pendapat orang lain. Ya, betul sekali itu adalah nilai yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Itu tidak bermusyawarah terhadap orang lain. Tahu seorang kita dengan pendapatnya dengan diri sendiri. Biar makin kita tahu apa itu perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Siapa yang mau memberikan contoh di depan kelas? Nah, ini sebagai contoh perilaku kita pada hari ini yang tidak sesuai dengan sila pertama. Nah, ini nanti dia berdoa. Seterusnya ini dia merusak doa. Bisa? Kamu lagi kurang berdoa. Ya, sikap berdoa. Terusnya ini dia lagi suka mabuk atau lagi emosional. Jadi dia melihat orang yang lagi berdoa, dia megang atau ya, oke, itu tugasnya. Oke. Nah, nada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai contoh kita, biar lebih tahu kita apa perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh kita. Dia lagi berdoa. Sikap berdoa sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang tidak sesuai, ini. Coba laksanakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama. Ya, berikan apresiasi. Ya, anak-anak, tadi dia lagi berdoa, dia melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus ini sikawannya, dia mengganggu yang lagi berdoa. Jadi tidak sesuai dengan perilaku sila pertama. Ya, berikan sekali lagi apresiasi kepada. Nah, baca anak, silakan perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar peta negara Indonesia. Nah, anak-anak, silakan buka buku paketnya.
Jadi anak-anak, sekarang anak silakan mengamati gambar wilayah Indonesia atau peta negara Indonesia. Nah, setelah itu nanti silakan anak-anak menuliskan luas negara Indonesia. Seterusnya apa saja yang terdapat di negara Indonesia. Seterusnya apa saja pulau-pulau yang terbesar di negara Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sudah mengamati gambar peta wilayah Indonesia? Sudah. Siapa yang mau memberikan luasan negara Indonesia? Ada? Apa sih? Luas daratan sekitar 1.919.458 km atau 1.922.570 km. Wilayah darat Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Luas lautan sekitar 3.257.483 km atau 3.233.810 km. Luas lautan ini mencakup perairan internasional, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, bagaimana tadi teman-teman memberikan pendapat, berikan apresiasi dulu. Ya, betul sekali. Luasan Indonesia itu terdapat dua, ada daratan dan ada lautan. Nah, luasan daratan itu sekitar 1.919.440 km. Sedangkan luasan lautan itu 3.257.483 km. Jadi anak-anak, di wilayah Indonesia ini terdapat pulau-pulau yang besar. Contohnya aja Kalimantan, itu adalah pulau terbesar di negara kita, negara Indonesia. Jadi anak-anak, di negara kita ini atau negara Indonesia ada banyak keberagaman, apalagi sukunya banyak sekali, apalagi bahasanya banyak sekali. Jadi setiap wilayah ada perbedaan masing-masing. Nah, baik anak-anak, siapa yang mau merangkum kegiatan kita pada hari ini? Ada yang bisa? Baik. Kita harus saling menghormati satu sama lain, itu adalah dapat Pancasila pertama. Ya, yang seterusnya kita dapat menemukan ide pokok. Jadi ide pokoknya tadi ada bermacam-macam. Seperti tadi kita saling bergotong royong, kita saling bermusyawarah terhadap orang lain, kita harus memberi pendapat terhadap orang lain. Seterusnya hari ini juga kita telah belajar mengenai luasan Indonesia. Jadi negara Indonesia itu adalah wilayah yang keberagamannya lebih luas, lebih banyak. Itulah hukuman ibadah kita pada hari ini. Ada yang mau memberi pendapat yang ada? Ada? Tidak ada. Bagaimana Bapak akan memberi tugas di rumah? Silakan nanti kerjaan di rumah dan itu dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipahami Anda? Bisa. Nah, tugasnya itu nanti adalah dikerjakan di rumah. Nah, semua pembelajaran anak-anak hari ini yang kalian telah kerjakan, silakan taruh di atas meja. Bapak akan memberikan penilaian terhadap catatan kalian. Bagaimana kita akan mengakhiri pertemuan kita? Sebelum kita mengakhiri, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, atas kami yang kita sampai sini. Ya Tuhan, kami bisa kami diberikan akan bisa ketemu dengan kami. Kalau kami di rumah, ya Tuhan, tidak ada nama Yesus Kristus kami. Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Yahoo! Ya.